Kali ini kita akan membahas soal NFT. Kita tahu bahwa NFT banyak diperbincangkan oleh berita, media sosial, konten creator, dan juga teman-teman di sekitar kita. Mereka biasanya membahas karena ada gambar-gambar NFT yang laku jutaan dolar. Seperti ini, dan ini. Secara fungsinya, gambar-gambar ini ya sama dengan gambar digital yang biasa kita simpan di komputer atau HP kita. Tetapi secara value atau nilai, mereka berbeda. Konten kali ini kita akan membahas mengenai value dari gambar NFT, sekaligus permasalahan dan juga potensi yang ada di belakangnya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita dari channel ini. Selamat datang di konten Ruang Bertanya, yaitu sebuah konten yang membahas mengenai fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Dan popularitas NFT adalah salah satu fenomena sosial tersebut. Tentu saja apa yang saya bagikan ini tidak lepas dari kesalahan, jadi teman-teman semua bebas mengkoreksinya. Saya sudah mengumpulkan informasi soal NFT ini selama kurang lebih 4 bulan terakhir melalui website, media sosial, komunitas, dan juga teman-teman yang sudah bermain NFT secara individu. Sayang aja kalau informasi seperti ini hanya berhenti di saya, jadi ingin saya bagikan ke teman-teman semua. Dan tidak ada waktu yang paling pas selain sekarang, karena NFT juga sedang panas dibicarakan. Langsung saja, untuk membahas soal NFT, saya membagi video ini ke dalam 3 bagian, yaitu dari sisi teknologi, sisi bisnis, dan sisi resiko dan potensi yang muncul di belakangnya. NFT itu bukanlah teknologi yang baru, idenya itu sudah ada sejak tahun 2014, meskipun mulai memasuki tren pada tahun 2016, ketika teknologi blockchain sudah banyak berkembang. NFT itu diperjualbelikan dengan mata uang kripto di ekosistem blockchain. Apa itu artinya? Jadi NFT, kripto, dan blockchain itu ketiganya terhubung ke dalam peta besar seperti ini. Mari kita breakdown. Oke, kita mulai dari awal. Kita paham ya kalau semua yang berbentuk digital itu bisa dengan mudah di copy paste atau yang kalau ada di internet ya di save as. Baik itu file tulisan, gambar, musik, dan video. Dengan kondisi seperti ini akan muncul masalah kalau ada satu gambar yang sudah di-save oleh ratusan orang, lalu siapa pemilik yang asli? Kita sulit mencari tahunya karena yang namanya file itu ya data virtual. Kalau kita mau kasih tanda ya kita kasih watermark. Tapi kalau seperti itu kan nanti mengurangi estetika. Ini adalah salah satu permasalahan yang bisa dijawab oleh NFT dengan membuat token pada aset digital, sehingga pemiliknya jelas. Di mana token tersebut tidak bisa diubah setelah satu token NFT dibuat. NFT adalah singkatan dari non-fungible token, yaitu sebuah token yang unik karena satu token dengan token yang lainnya memiliki kode yang berbeda, seperti yang ada di mata uang kita. Kalau kita lihat, nominalnya itu sama, tetapi kalau dilihat nomor serinya itu berbeda. Nah, token NFT itu mirip dengan nomor seri ini. Tetapi token yang dimaksud di NFT ini adalah sebuah kode atau metadata yang disematkan di aset digital kita untuk mencatat informasi tentang pemiliknya, pembuatnya, dan juga kontrak yang terjadi pada file tersebut. Kontrak di sini artinya adalah catatan transaksi dari aset digital tersebut. Catatan ini digunakan untuk menunjukkan suatu file itu pernah dibeli oleh siapa saja dan pernah kemana saja. Proses menyematkan NFT ke aset digital itu disebut dengan minting. Dengan adanya token seperti ini, sebuah file bisa diketahui pemiliknya. Kalau ada orang yang meng-copy paste dengan sembarangan, tentu saja file tersebut bisa diketahui pemiliknya karena sudah didaftarkan NFT-nya. Karena ada catatan kontrak tadi. Sampai di sini paham ya? Jadi kalau kita punya file digital apapun itu, kita bisa mendaftarkan NFT-nya. Di mana kita mendaftarkannya yaitu di website marketplace NFT seperti OpenSea, Rarible, Mintable, SuperRare, dan masih banyak lain sebagainya. Ini adalah website di mana token dari NFT itu dibuat dan kemudian disimpan di ekosistem blockchain dan diperjualbelikan dengan mata uang kripto. Sebelum kita masuk ke mata uang kripto, kita akan mengenal dulu apa itu blockchain. Those computers are miners. They are mining cryptocurrencies and they are validating the transactions on the blockchain. NFT udah ya. Sederhananya itu adalah token yang unik. Sekarang kita masuk ke blockchain.
Blockchain adalah infrastruktur di balik NFT. Blockchain itu adalah teknologi yang menggunakan konsep database yang tidak terpusat. Jadi seperti ini ya misalnya. Kalau kita ingin menyimpan aset digital kita seperti file teks, gambar, musik, atau video di Google Drive, itu artinya kita mengupload file-file tadi di server pusat dari Google. Server ini isinya adalah kumpulan data-data pengguna dari Google. Setiap kali kita mau membuka file tadi, kita harus mengakses database yang ada di servernya Google melalui websitenya Google Drive. Nah, masalahnya bagaimana jika servernya ini collapse? Ya, semua aset digital kita tadi hilang kan? Tapi tidak kalau kita menggunakan blockchain, karena data kita tadi tidak tersimpan di server pusat, melainkan disimpan di setiap komputer yang terhubung ke sistem blockchain. Mereka yang terhubung ini disebut sebagai nodes. Dengan cara seperti ini, maka sistem blockchain bisa berjalan otomatis tanpa membutuhkan admin di belakangnya. Tapi tidak secara langsung kalau kita terhubung ke sistem blockchain, kita lalu memiliki kopian dari semua informasi yang tersimpan di sana. Itu tidak. Jadi hanya beberapa level node saja yang bisa memiliki akses ke sana. Salah satunya itu adalah miner atau penambang koin di blockchain. Itu mereka memiliki catatannya untuk melakukan validasi transaksi yang terjadi di blockchain. Sebelum ada NFT, blockchain awalnya hanya cocok digunakan untuk menyimpan catatan transaksi keuangan yang berupa teks. Dan itu ukurannya sangat kecil, hanya beberapa puluh kilobyte saja, dibandingkan untuk menyimpan file video besar seperti YouTube. Karena setiap data yang disetorkan di dalam blockchain akan disimpan oleh setiap pihak yang terhubung ke dalam jaringan tersebut. Otomatis, sangat berat kalau setiap nodes harus menyimpan file dengan ukuran bergiga-giga di dalamnya. Sistem ini disebut blockchain karena setiap data baru yang mau disimpan di dalamnya itu diubah formatnya ke dalam bentuk sebuah blok. Yang kemudian blok ini akan disandikan dengan teknik yang disebut kriptografi. Makanya mata uang yang ada di blockchain itu namanya cryptocurrency. Kemudian sebuah blok baru ini akan disambungkan ke blok-blok lain yang sudah ada di sana. Makanya disebut blockchain karena itu adalah sebuah blok yang saling berantai. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya catatan transaksi pembelian Krabby Patty antara Patrick dan Squidward. Patrick memutuskan untuk membayar Krabby Patty-nya dengan salah satu koin di blockchain, yaitu Bitcoin. Patrick membuka dompet digitalnya dan mengirimkan 2 Bitcoin ke Krusty Krab. Transaksi mereka akan diubah ke dalam sebuah blok dengan proses kriptografi. Kemudian blok baru ini akan diverifikasi dan disambungkan ke blok yang sebelumnya sudah ada di dalam blockchain. Lalu blok yang sudah valid ini akan dikirim ke node-node yang ada di dalam blockchain dan disimpan di sana. Proses ini membutuhkan komputasi yang berat sehingga setiap kali ada perubahan di sisi blockchain, entah itu menambah blok baru atau menghapus blok lama, ada gas fee yang harus dibayarkan. Dalam contoh ini, Patrick harus membayarkan 2,5 Bitcoin, 0,5-nya adalah gas fee. Sebagai catatan saja, Bitcoin adalah mata uang kripto pertama, jadi tidak ada teknologi blockchain sebelum ada Bitcoin. Tetapi masalahnya adalah Bitcoin ini terbatas hanya untuk mencatat transaksi keuangan saja. Makanya muncullah koin-koin baru yang ingin menyempurnakan teknologi dari blockchain ini. Salah satunya adalah Ethereum. Berbeda dengan Bitcoin, Ethereum memisahkan sistem blockchain-nya dengan koin yang bisa digunakan untuk bertransaksi. Dengan demikian, orang-orang bisa memanfaatkan infrastruktur blockchain dari Ethereum tersebut untuk membuat aplikasi blockchain-nya mereka sendiri. Aplikasi-aplikasi yang dibangun dengan Ethereum di belakangnya ini disebut sebagai dApps atau Decentralized Application, yaitu aplikasi yang tidak membutuhkan server terpusat untuk menyimpan datanya, melainkan data-data pengguna disimpan di dalam ekosistem blockchain di dalam nodes. Konsep dari Ethereum blockchain inilah yang digunakan oleh NFT. Caranya dengan menyimpan suatu token dari aset digital itu ke dalam ekosistem blockchain. Karena dengan menyimpan di dalam blockchain, suatu data dari token itu tidak bisa diubah sembarangan. Pilihannya yaitu dijual sehingga berubah kepemilikannya atau dihapus secara permanen. Jadi gambaran lengkapnya seperti ini. Misalkan kita punya aset digital seperti file teks, gambar, musik, atau video. Kita upload dan daftarkan NFT-nya melalui marketplace di website OpenSea, Nifty Gateways, Mintable, ataupun Rarible. Lalu dApps ini akan mengeluarkan token NFT-nya yang disematkan di file kita tadi.
Setelah itu, file dan token kita akan menjadi sebuah blok untuk dimasukkan ke dalam jaringan blockchain Ethereum. Yang paling menguntungkan dari penggunaan sistem blockchain ini adalah semua aplikasi yang menggunakan blockchain Ethereum bisa saling bertukar filenya, tergantung dari fasilitas yang disediakan oleh website marketplace-nya. Tapi intinya, semua dApps yang terhubung ke dalam blockchain itu bisa menarik informasi yang ada di sana. Secara teknis, file NFT kita sebenarnya tidak akan tersimpan di dalam ekosistem blockchain Ethereum, tetapi ada di dalam IPFS. Tetapi karena ini lebih ke arah teknis, maka saya tahan pembahasannya di sini saja. Tapi kalau teman-teman ada yang penasaran, silahkan komen di bawah, nanti kita diskusi. Selain Ethereum, ada juga blockchain-blockchain lain yang bisa digunakan untuk menyimpan NFT, seperti Tezos dan Cardano. Tetapi balik lagi, untuk saat ini sebagian besar NFT dApps itu menggunakan ekosistem Ethereum. Potensi pasar dari NFT ini tidak terbatas dan tergantung di mana kita mau menempatkan diri di dalam rantai bisnis NFT ini. Jenis marketplace yang bisa digunakan untuk berjualan NFT itu pun juga bervariasi. Contohnya kalau kita mau menjual gambar digital, kita bisa menggunakan OpenSea, Mintable, ataupun Rarible. Lalu untuk berjualan item di dalam game, kita bisa menggunakan DMarket. Lalu untuk menjual 3D model, kita bisa kembali ke OpenSea, Mintable, dan Rarible tadi. Lalu ada juga market untuk berjualan video best moment, contohnya video top shot dari pemain NBA. Untuk menyederhanakannya, cara mendapatkan uang dari NFT itu bisa dilihat dari 3 posisi ini. Apakah mau menjadi seniman, menjadi developer dApps, atau pure collector. Sebagai seniman, kita bisa langsung mengupload karya kita ke marketplace NFT seperti OpenSea, Nifty Gateways, Mintable, ataupun Rarible. Untuk mendaftarkan suatu karya di sana, kita akan dikenai gas fee. Kita ingat ya di bagian sebelumnya tadi, kita sudah membahas bahwa setiap kali ada transaksi di sisi blockchain, entah itu menambah blok baru atau menghapus blok lama, ada fee yang harus dibayarkan karena membutuhkan komputasi yang berat. Gas fee ini adalah uang jasa karena ketika token NFT kita masuk ke blockchain Ethereum, ada satu blok baru yang harus dibuat. Gas fee ini sayangnya tidaklah murah, meskipun tergantung dari besaran transaksi yang kita lakukan. Tetapi saat ini, besaran gas fee yang harus dibayar itu berkisar $400 untuk satu kali minting. $400 itu sekarang ya sekitar Rp5.700.000, tetapi sayangnya itu hanya untuk satu file saja. Lalu yang kedua masuk sebagai pengusaha atau sebagai developer dari dApps, yaitu mereka yang membuat aplikasi Ethereum mereka sendiri. Bisa berbentuk seperti game atau sekedar website marketplace baru. Kalau di Indonesia itu contohnya sudah ada, yaitu Toko Mall. Yang ketiga, sebagai pure collector item. Seorang kolektor akan melakukan spekulasi dan membeli NFT karya milik orang lain, dan kemudian mereka menjual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Teknik seperti ini namanya adalah flipping. Entah setelah membeli NFT itu mereka mengkoleksinya atau menunggu harga pasar itu naik, tetapi banyak orang yang non-seniman dan non-developer melakukan praktik seperti ini di marketplace NFT. Inilah fenomena yang gencar diberitakan ketika satu NFT bisa bernilai jutaan dolar, seperti karya dari People ini yang berjudul Everyday. Kenapa bisa satu NFT itu dihargai $69 juta? Sebenarnya di marketplace NFT itu, aset digitalnya itu lebih banyak dilelang daripada dijual. Dengan cara seperti ini, maka harga suatu karya itu bisa naik setinggi-tingginya tergantung dari penawaran orang yang terlibat dalam pelelangan tersebut. Jadi bisa dibayangkan kalau marketplace dari NFT itu adalah digitalisasi dari rumah lelang seniman. Seorang kolektor yang memenangkan lelang People Everyday itu adalah Vignesh Sundaresan. Ada satu kalimat yang cukup menarik yang dia katakan ketika Vignesh diwawancara. Dia mengatakan bahwa dia membeli karya People untuk mensupport senimannya dan sekaligus memamerkan teknologi dari blockchain. Lalu dalam sebuah podcast dia mengeluarkan argumen yang sangat menarik. Dia mengatakan bahwa blockchain ini adalah digital infrastruktur alternatif yang ada di internet saat ini. Sehingga ketika kita berinvestasi di dalam ekosistem blockchain, maka uangnya tidak akan mengalir ke pengusaha swasta manapun. Dan saya cukup setuju. Karena kalau kita pikirkan lagi internet itu, pemain besarnya siapa aja sih? Ya Google, Facebook atau Meta, Amazon, Apple, dan Netflix.
Mereka-mereka ini yang menguasai pasar digital saat ini. Dalam memberikan pelayanannya, mereka termasuk yang centralized atau terpusat. Karena mereka menggunakan server-server yang terpusat untuk menampung data penggunanya. Dengan cara seperti ini, maka keuntungannya pun juga akan terpusat pada segelintir orang yang memiliki jabatan di perusahaan tersebut. Berbeda dengan blockchain yang merupakan decentralized, setiap orang bisa menggunakan fasilitasnya dan mendapatkan keuntungan dari sana. Ditambah, tidak ada pihak yang bisa mengatur jalannya blockchain sekali sistemnya di-launching. Untuk memahami potensi dan risiko dari NFT, kita perlu memahami value atau nilai yang mempengaruhi harga dari suatu aset digital. Forbes menulis rumus value dari sebuah aset digital itu sebagai irisan dari 4 hal berikut: reputasi, kelangkaan, likuiditas, dan kegunaan. Kelangkaan itu artinya seberapa banyak aset digital itu yang tersedia di pasaran. Kegunaan artinya apa fungsi dari aset digital itu. Reputasi artinya seberapa besar popularitas dari orang yang mengeluarkan NFT itu. Dan likuiditas artinya seberapa mudah NFT itu bisa diperjualbelikan. Kalau kita lihat fenomena dari mahalnya harga NFT belakangan ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa reputasi memegang peran yang sangat penting. Kalau kita menggunakan contoh yang tadi, Beeple itu adalah seorang seniman digital yang cukup terkenal di Amerika. Bisa juga kita melihat contoh kasus yang lain. Selama beberapa bulan terakhir ini, banyak tokoh terkenal yang merilis NFT-nya dengan harga yang luar biasa. Contohnya Elon Musk. Dia sempat melelang NFT sebuah tweet yang berisi lagu dan mampu menembus harga $1 juta. Atau NBA yang melelang NFT dari video Top Shot dari LeBron James dengan harga $608.000. Baru setelah reputasi, kita bisa mempertimbangkan kelangkaan dari sebuah NFT di marketplace. Contoh kasusnya adalah NFT dari CryptoPunk dan Bored Ape Yacht Club. Kedua kreator yang membuat NFT ini mungkin tidak kalian ketahui siapa, tetapi yang pasti hanya ada 10.000 item yang tersedia di pasar NFT dan ini sudah cukup untuk membuatnya masuk ke kategori langka. Ditambah, dua jenis NFT ini termasuk item-item yang pertama kali masuk di ekosistem blockchain, sehingga reputasinya pun juga cukup bagus. Harga tertinggi dari NFT CryptoPunk itu adalah $530 juta. Sedangkan Bored Ape Yacht Club itu adalah $3,4 juta. Lalu dari segi likuiditas, kita bisa melihat blockchain apa yang paling banyak penggunanya untuk melakukan jual beli NFT. Dan untuk saat ini, Ethereum lah yang paling banyak penggunanya. Ketiga poin yang tadi itu sudah jelas, tetapi poin yang keempat, kegunaan, itu mungkin masih ambigu. Jadi kegunaannya itu untuk apa? Harganya juga cukup mahal dan di dunia nyata, manfaatnya juga kurang bisa dirasakan. Memang NFT itu tidak dibutuhkan di dunia nyata, tetapi fungsi dari NFT itu adalah melindungi aset digital yang memang ada di dunia virtual, bukan di dunia nyata. Contoh kasus dari penggunaan NFT sekarang itu yang paling besar manfaatnya ada di dunia game, yaitu untuk menentukan kepemilikan dari aset digital yang ada di dalam game tersebut. Misalnya di dalam game CryptoKitties, di mana pemain bisa beternak kucing dan kucingnya itu unik. Satu pemain dengan pemain yang lain tidak akan memiliki kucing yang sama, dan itu kucingnya bisa diperjualbelikan dengan koin yang ada di Ethereum. Kalau kalian bertanya apakah ada yang mau main game seperti ini, jawabannya ada. Jumlah pemain CryptoKitties kini sudah lebih dari 1,5 juta orang dengan total transaksi mencapai $40 juta. Tetapi pertanyaannya adalah apakah potensi dari NFT itu hanya sampai di dalam dunia game saja? Tentu saja jawabannya tidak. Metaverse yang mau diusung oleh Facebook atau Meta kemarin itu mau mengadopsi NFT di dalam sistem mereka. Tetapi pembahasannya saya tahan sampai di sini dulu karena nanti akan mencakup tema yang lebih luas lagi. Kalian kalau tertarik jangan lupa komen di bawah ya, nanti kita bahas di konten berikutnya. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita dari channel ini. Sampai jumpa di konten berikutnya, bye-bye!